Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Yesus yang apa saudara? Yang berat kalahkan maut. Penyelamat yang bangkitkan hidup. Angkat tanganmu saudara, katakan haleluya. Amin. Haleluya, berhaleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Saudara, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja berkenan. Bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Saudara punya Allah yang agung dan perkasa, saudara, yang bergerak dan berjaya. Sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Sama saudara, Yesus, amin. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Cuma saja katakan Yesus dimuliakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja. Bersorak-sorak, bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja berkenan. Bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami berikan Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin. Wah, luar biasa saudara. Masih dalam hadirat Tuhan, saudara bisa kami duduk kembali. Satu sukacita sekali. Saya merasakan ada satu hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Kita bersemangat sekali untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita kembali. Kita masukkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita butuh firman. Mazmur berkata, firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena kita merasa kita lemah, kita merasa kita berada di suatu kegelapan, kita nggak tahu kita mau buat apa dalam hidup ini. Saatnya kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya firman ajaib. Lord, we see your presence in this place. We trust
trust in you, Lord. Because at the very beginning, you're my Savior. Bring us life. Give us a second chance.
Yang mau bawa hidupmu kepada Tuhan, angkat tanganmu, katakan Lord, I live to honor you. I long to bring my life. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I need more to be able to worship you. I need to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I need more to be with you. I live to worship you. Amen, Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Take my Lord and me. Yes, Jesus. I live to honor you. I want to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. Give glory, give praise to the Lord. Thank you, Lord Jesus. Your presence in here. Touch all of us. Thank you, Lord Jesus. Jamahanmu ajaib. Kami puas lewat kehadiran-Mu. Engkau yang mengenal setiap lubuk hati kami yang terdalam. Engkau mampu memperbaharuinya. Dan Engkau sudah mulai melakukannya. Dan terus mengerjakan sampai tuntas. Kami percaya kehadiran-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami dapat berkumpul di tempat ini. Menaikkan ibadah syukur kami sebagai bukti kami mengasihi-Mu. Karena Engkau telah mengasihi kami lebih dahulu. Sucikan kami, terimalah pujian penyembahan kami. Dan saat ini, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lebih deras lagi. Supaya setiap perkataan-Mu tidak ada yang lalu dengan percuma, tapi tertancap dan tinggal di setiap hati kami masing-masing. Kami berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah hadir. Jamah dan beri kesembuhan yang sakit. Berikan pertolongan kemenangan yang berada dalam pencobaan. Karena Engkau lebih besar dari semua persoalan yang ada. Kami tanggalkan semua persoalan kami di bawah kaki-Mu. Dan kami mau fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Karena kami, apabila kami mencari kerajaan sorga lebih dahulu, Engkau akan menyediakan dan menampakkan segala apapun yang menjadi kesulitan kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati semua tim BW yang sudah menaikkan pujian bersama kami. Apapun yang telah dikorbankan, semuanya Tuhan yang mampu membalas kembali dengan segala kelimpahan
syukur dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. Dengan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Saya sungguh bersyukur bisa kumpul kembali dengan saudara semuanya. Anak-anak remaja sekolah minggu silahkan pergi ke tempatnya. Nanti ada gurunya akan memberkati dia. Shalom saudaraku. Shalom. Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus itu cinta kita loh. Cinta kamu, cinta saya, cinta semuanya. Jesus love all of us. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, iblis tidak bisa otak-atik karena dia akan pelihara kita, dia akan proteksi kita. Bayangkan kalau kita digenggam oleh tangan Tuhan, iblis tidak bisa mencuri apapun yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Selamat datang untuk saudara yang baru kali ini datang setelah pandemi virus COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap kita. Haleluya. Dahsyat. Hari ini saya ingin mengajak saudara supaya terbangun dan bertumbuh rasa haus akan Tuhan. Bagaimana sih supaya seseorang itu haus akan Tuhan? Kadang-kadang kalau anak baby baru lahir kan tidak langsung bisa minum ya. Mengenal air pun yang sehat itu kan susah, maunya susu atau empeng aja. Tapi kan sang ibu kepingin supaya anak itu, baby itu bisa ngerti bagaimana menikmati air sehat. Begitu juga dalam hal rohani. Seorang gembala, hamba-hamba Tuhan semua mengharapkan semua jemaat merindukan air yang sehat. Coba saudara lihat gambar ini. Supaya saudara rindu air sehat mesti terbangun dong. Mesti bertumbuh, mesti bertumbuh rasa haus dan lapar kita. Haus dan lapar itu mirip-mirip. Sekarang kita coba lihat. Kalau orang haus akan Tuhan, nanti akan menerima segala milik Tuhan. Airnya Tuhan itu keran yang tidak pernah habis. Bahkan air ocean yang tidak pernah habis. Jadi kalau kita diisi dengan air yang segar yang Tuhan miliki, air kehidupan itu, saudara akan menikmati kepuasan. Mau menikmati kepuasan? Kepuasan itu termasuk kelegaan, kesembuhan, kemenangan. Semua yang kita cari itu ada dalam Yesus. Di dalam air kehidupan itu selalu telah disediakan. Itu sebabnya dia mati untuk kita supaya kita dapat menikmati segala yang diberkati, yang disediakan untuk memberkati kita semuanya. Iblis ini yang kurang ajar, suka mencuri, membunuh iman kita. Kita harus saling menumbuhkan iman kita. Mau? Sebelum ke gereja tiap hari kasih tahu kiri kanannya, tetangganya, teman-temannya minimal 5 orang. Ayo ke gereja loh, minimal mereka ada yang mengingatin gitu ya. Benar nggak? Kalau mama tidak pernah kasih tahu baby ini minum mau air, gimana dia bisa terbiasa? Aku nggak tahu, aku cuma mau susu aja. Mesti kita kasih tahu ini loh air kadang-kadang diseduki dilepeh. Begitu juga kehidupan rohani teman-teman kita harus saling mengingatkan. Ayo ke gereja, di situ ada air terjun, air sehat, air yang terus mengalir dan membuat kita tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi susah loh, harus ke dokter lagi. Kita dapatkan banyak vitamin-vitamin, kita bisa meremajakan kulit-kulit kita kalau kita terus dapatkan air sehat. Amin. Gratis lagi. Itu sebabnya kalau kita punya Tuhan, punya segala-galanya. Karena Yesus adalah air kehidupan dan roti kehidupan. Raja Daud pernah menuliskan dalam Mazmur 62 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Kita akan lihat bagaimana kalau Raja Daud itu di padang gurun. Dia merindukan air. Kalau saudara berada di padang gurun, mungkin sekarang jarang lihat padang gurun, tapi hati kita, kehidupan kita itu kadang-kadang seperti lagi di padang gurun. Percaya nggak? Kalau misalnya semua lagi lesu, letoi, susah, selalu merasa aduh tidak berdaya lagi, apa yang saya harus lakukan? Saat itulah saudara membutuhkan air. Di tengah padang gurun kan susah dapat air. Tapi kalau saudara ketemu mata air, di situ mulai terjadi kesegaran demi kesegaran. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau kita mendapatkan air kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, itu kita kayak pohon kehidupan yang disiram lalu segar, bertumbuh sehat dan rasa haus lagi. Sayangnya kalau pohon itu tidak bisa minta dong air, cuma dia mengeluarkan kekeringan, mengeluarkan kegersangannya. Tetapi sang pemilik pohon itu akan terus menyirami kehidupan kita yang sudah memiliki Yesus.
dan terus membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah. Sayang sekali kalau dia menyediakan makanan yang limpah, makanan rohani dalam gerejanya, tapi kita tidak datang ambil. Itu saatnya kita saling dorong-mendorong supaya masuk dan menemukan mata air kehidupan itu. Amin, saudaraku. Saya tidak bacakan Mazmur 63, tetapi kita lihat saja slide berikutnya. Tolong deh dioperate dari situ aja. Nah, saudaraku, jadi kalau kita mau menjadi orang yang rindu dan haus akan Tuhan, pertama kita perlu mengenal Allah. Karena kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tidak kita kenal. Allah itu memiliki segala-galanya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 katanya begini, kita baca sama-sama 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kalau kita tahu Allah itu adalah Allah yang seperti ini, kita perlu merindukan Dia. Bayangkan kalau kita rindukan akan Allah, maka Dia akan memberikan segala-galanya. Sampai Dia sudah menderita dan bangkit, itu semua satu paket, supaya kita dapat dilengkapi dengan segala kepenuhan pengetahuan dan apapun yang Dia miliki. Bayangkan saudara, Alkitab tulis kalau umat tidak mengenal Allah, dia gampang binasa. Memang kalau langsung mati setelah terima Yesus, langsung masuk surga seperti orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Tapi kan tidak semua habis terima Yesus, baptis langsung meninggal. Masih perjalanan panjang. Iblis masih suka dengan licik dan lihai mau menggoda kita supaya kita jauh dan mundur dari Tuhan. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Air kehidupan dan roti kehidupan itu selalu disediakan supaya kita mengenal Tuhan secara utuh, kuasa kebangkitannya, sehingga ketika saudara lemah, saudara bisa bangkit kembali. Dan penderitaannya supaya kita bersekutu bersama Dia, sehingga ketika ada suasana yang tidak enak, saudara tidak gampang give up, saudara tidak gampang mundur atau meninggalkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sengaja untuk mencari tempat-tempat yang tidak enak. Artinya begini, ketika saya habis sekolah Alkitab kelas 1, kan prakteknya 6 bulan. Ada orang bilang lebih baik kamu ke tempat A, B, C, itu kan kita punya hak pilih kayak KKN-nya. Bisa pilih yang mana kita sukai. Tetapi saya bilang, enggak, aku pilih di tempat yang kalau boleh yang tempatnya sedikit lebih menderita, walaupun penderitaannya semu. Ah, kenapa kamu pilih yang kayak gitu? Enggak bagus, nanti kamu diajar yang enggak katanya. Enggak, kata mama saya, kamu lebih baik pergi ke Manado aja. Oh, Manado, saya takut di sana nanti pergaulannya membuat saya banyak terlalu tingkahnya. Tapi tidak, kamu harus ke Manado aja, di sana ada orang pendeta yang akan tolong kamu. Saya ngeri, saya lihat gambar gerejanya megah sekali. Tahun 86 itu sudah 90 juta harganya. Jadi bayangkan sudah megah sekali. Saya pikir kalau saya ke sana bisa-bisa saya dimanjakan, bisa-bisa saya dinabobokkan, bisa-bisa saya tidak disuruh pergi menginjil, bisa-bisa saya cuma disuruh makan tidur. Saya takut. Jadi saya bilang penderitaan semua itu baik. Saya bilang dalam doa saya begini, Tuhan, tolong saya supaya ketika saya melayani Tuhan atau praktek setelah sekolah Alkitab, saya dapatkan tempat-tempat yang tidak membuat saya terlalu manja. Jadi saya bilang, kasihlah saya tanda Tuhan, kalau Tuhan suruh saya ke Manado, tolong nyatakan bahwa itu adalah tempat saya. Saya mau kenal Engkau, saya mau sungguh-sungguh melayani Engkau, tapi saya tidak mau dimanjakan. Tiba-tiba istri pendetanya datang. Dia datang ke sekolah Alkitab, dia katakan, saya dengar kamu mau ke Manado ya. Sorry ya, tapi di Manado itu gerejanya doang yang bagus, pastorinya itu masih terbuat dari pasir. Itu yang saya cari, Tante. Terima kasih untuk kedatanganmu mengundang dan memberikan informasi itu. Jadi saya tidak segan-segan langsung ke Manado, bukan karena kotanya bagus, tapi saya mau tidur di atas alas yang masih pasir. Dindingnya masih triplex. Hari pertama datang saya kan pernah cerita, nyamuk berdatangan. Tapi saya pakai iman saya, dalam nama Yesus nyamuk pergi, minggir, tidak perlu lagi. Kalau tidak ada nyamuk, bagaimana bisa praktek iman? Jadi kalau kita kenal Tuhan, kita tidak takut dengan penderitaan. Kalau sebagai orang-orang yang sekolah Alkitab terus tidak melewati batas-batas ini, begitu datang penderitaan kan langsung mundur. Tapi kalau saya sengaja cari yang kayak gini supaya waktu ada penderitaan bersama dengan jemaat saya tidak gampang mundur, karena saya sudah tahu itu memang persoalan kecil. Yang besar itu apa janji Tuhan setelah penderitaan kita lewati. Amin.
Bukan berarti saya ini langsung diciptakan menjadi orang setia. Kadang-kadang up and down, 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 down. Tapi apa yang membuat saya bisa up lagi? Ada guru saya, saudara. Kadang-kadang dia itu ngajar sampai kita ngantuk semua, tapi setia banget ngajarnya. Semua orang bisa tidur dan saya juga tertidur. Jujur. Pernah nggak saudara ikut pemuritan tapi tertidur? Tadi malam pemuritan 1,5 jam, tidak ada yang tidur, minta tambah lagi, minta tambah lagi. Saudara kalau belum coba, mungkin saudara berkata daripada tertidur lebih baik tidak usah ikut. Padahal itu excited. Kalau kita mengenal Tuhan harus dimuridkan dulu, diajar. Kan yang ngajar itu bukan karena yang mau-maunya ngajar, tetapi Tuhan bilang sebelum berangkat ke surga, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, supaya melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi itu pelajaran pemuritan itu adalah kemauan Tuhan. Saudara yang belum terdaftar menjadi pemuritan, silahkan daftarkan diri. Berlomba-lomba, jangan kalah sama grupnya doa ibu. Kemarin 20 orang, makanan sudah sampai dingin-dingin. Go, more, 1,5 jam, saya punya rekamannya. Sampai kayak gitu laparnya hausnya akan Tuhan. Amin, guys, lebih lagi, amin. Haleluya. Diadakan mungkin Sabtu ke jam 4. Terserah saudara, jangan berkata gara-gara sekolah, kerja lalu tidak pemuritan Tuhan datang, gawat loh. Belum mengerti semuanya. Iblis ya yang bersorak-sorai. Padahal kalau umat tidak mengenal Allah dengan benar, takut menderita, takut hidup di dalam segala tantangan-tantangan hidup. Padahal Tuhan sudah sediakan begitu banyak kunci-kunci kemenangan. Saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam? Haleluya. Nah saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, kita lahir tidak langsung menjadi orang setia. Ketika saya berada di dalam padang gurun, rasanya aduh sudah capek Tuhan, kenapa hidupku 6 bulan begini terus. Adikku berkata, kamu sih maunya jadi hamba Tuhan, itu loh adikmu enak, datang bawa ini, bawa itu, bawa ini, kamu terus cuma menerima doang. Saya bilang, iya ya Tuhan, rasanya kepingin jadi businesswoman gitu. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu harus menjadi orang setia. Saya tiba-tiba dikasih ingat guru yang ngantukan itu. Lihat dia sampai tua pun tertatih-tatih tetap naik di atas tangga dan untuk ngajar kamu. Kenapa? Karena dia cinta saya, dia kenal saya. Oke Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku terus mau layani Tuhan sampai akhir hidupku. Akhirnya kan saya pulang lagi ke Surabaya. Masih mau dengar cerita saya? Apa yang membuat saya pulang Surabaya? Padahal orang di Manado itu senang sekali. Bahkan pendetanya bilang kalau boleh kamu di sini aja. Kamu tak sekolahkan ke Korea, di situ balik lagi ke sini. Kamu terus aja di sini jadi pengerja saya. Saya berterima kasih tawarannya. Untung saya diajar sama guru saya. Kalau kamu ditahan di sana, bilang rumahmu belum selesai, saya harus pulang lagi sekolah supaya atapnya jadi. Jadi kita diajar setia. Kalau tidak ada yang ajar gitu, tergiur nggak? Selesailah. Rumah saya cuma ada fondasi, tidak ada bangunannya, tidak ada atapnya. Tapi saya pulang lagi ke Surabaya. Padahal kalau saya sekolah di Surabaya, tinggal di Surabaya, banyak orang wanti-wanti, nanti kalau kamu di Surabaya terus jadi perawan tua, mau nggak? Saya bilang bukan perawan tua yang saya mau, tapi saya mau menjadi orang yang setia dan punya bangunan yang rapi, tersusun sampai selesai atapnya. Jadi saya pulang ke Surabaya dan tertahan stuck di Surabaya 5 tahun. Kira-kira bisa dapat pasangan nggak kalau terus tinggal di Surabaya? Jelimet terus di situ, pergi pelayanan cuma naik sepeda, naik anggunan dan lain-lain. Semua fasilitas tidak ada yang jamin, tetapi Tuhan jaminan satu-satunya. Membuat saya pindah dari Surabaya, kok bisa ada di Australia ketemu saudara, karena Tuhan punya rencana yang indah. Setiap saudara itu direncanakan secara spesifik. Jangan cuma karena tergiur kata orang atau tawaran orang, kita harus tanya, Tuhan itu maunya saya apa? Amin. Miliki rasa haus terus bertanya-tanya. Kalau saudara baca Mazmur tadi yang pasal 63, saudara baca di rumah, itu Daud sementara tidur pun terngiang-ngiang akan Tuhan. Betapa hausnya dia akan Tuhan, sehingga Tuhan punya kesempatan lebih deras lagi mencurahkan air kehidupannya, suaranya, dan kita makin peka. Mau menjadi peka? Amin. Jangan menjadi orang-orang yang disimpan-simpan aja dalam gereja, atau menjadi orang sambil lalu, menjadi orang yang dibayar baru datang. Semua datang karena mau menjadi wanita yang produktif. Amin. Kita gereja Tuhan mau dikawinkan oleh Kristus sebagai kepala gereja. Jadi kita ini mempelainya, pengantinnya, perempuan-perempuan. Kita harus menjadi perempuan yang produktif, berbuah lebat. Kalau saudara diibaratkan sebagai pohon,
pohon itu harus direlakan untuk disiram. Jangan jauh-jauh tiap hari Minggu, tiap kali jam doa, tiap kali ada jam ibadah. Berlomba-lomba kayak di Korea. Saya pernah dibawa ke Korea. Ada yang sponsorin saya dan dia katakan, kamu lihat loh di Korea, kenapa orang tua-tua sampai semalam suntuk pun mau ikut berdoa sampai ada kebangunan rohani. Karena mereka haus akan Tuhan dan dia mengenal siapa yang dia sembah, Allah yang kita sembah. Kalau hari Jumat kemarin, Ibu Juni boleh tolong maju ke depan. Saya mau tanya sedikit, apa rasanya menikmati hadirat Tuhan? Haleluya. Kita tidak banyak yang ikut, tetapi saya sengaja panggil Ibu Juni supaya saudara bisa tertarik. Mengapa Ibu Juni sampai mengeluarkan air mata? Seperti yang ditulis dalam situ aja, apa apa. Seperti yang ditulis dalam Alkitab kan, ada perempuan-perempuan yang terus mengeluarkan air matanya mencuci kaki Yesus lalu membasuh dengan rambutnya. Silakan Ibu Juni jawab. Apa yang membuat Ibu Juni baru menginjak kaki dia bilang, aku kok berlinang air mata tidak tahan. Oh iya. Oh iya loh Mama. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatannya ini dikasihkan untuk aku ya. Aku ada